Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imadi Sidiase belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 12 bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Pada bab ini kita akan diajak untuk menelusuri dinamika persatuan dan kesatuan di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, sahabat pembelajar diharapkan mampu mengevaluasi dinamika persatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Ada dua sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hakikat negara kesatuan Republik Indonesia dan yang kedua adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang keunggulan negara kesatuan dibandingkan dengan negara federal. Kali ini kita akan lanjutkan kepada karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia dapat dipandang dari segi kewilayahan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karakteristik yang pertama adalah bersifat sukarela, artinya bahwa bersedia secara sukarela dalam melestarikan keutuhan bangsa dan negara. Yang kedua, bersatu dalam segala perbedaan. Maksudnya bahwa dalam membangun suatu proyek negara harus menghormati keberadaan dan keberagaman budaya pada tempat yang sedang dilaksanakan proyek tersebut. Yang ketiga, rasa kebanggaan. Maksudnya bahwa kebanggaan pada budaya yang ada di Indonesia perlu dikuatkan agar tercipta rasa nasionalisme yang kuat. Yang keempat, rasa saling percaya diri. Artinya bahwa dalam pembangunan proyek harus memiliki hubungan saling percaya antara proyek dengan daerah yang dilakukan proyek tersebut. Yang kelima, persaingan positif. Maksudnya bahwa suatu negara memungkinkan adanya persaingan dalam berbagai hal, seperti di bidang seni, di bidang hukum, di bidang teknologi, di bidang pengetahuan, dan lain sebagainya, yang memiliki aturan-aturan agar tidak menyimpang dari tujuan negara. Nah, sekarang kita bahas tentang sub pokok bahasan B tentang persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting artinya bagi Indonesia? Arti penting sebuah persatuan memang tidak bisa lepas dari perjuangan kemerdekaan yang sudah dicapai oleh bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia tidak akan terombang-ambing dan memiliki keteguhan untuk hidup bersama. Selain itu, arti penting persatuan bagi bangsa Indonesia adalah untuk menghindari konflik serta perpecahan antar golongan di masyarakat. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam kebudayaan. Persatuan dan kesatuan yang terpatri jelas dalam sila ketiga Pancasila yang menyatakan persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia dalam Pancasila berarti bahwa Indonesia tidak boleh terpecah dan harus terus bersatu. Nah, sekarang kita bicarakan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945. Yang pertama, bentuk negara adalah kesatuan berbentuk republik. Kemudian yang kedua, undang-undang dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sistem pemerintahannya adalah presidensial. Kemudian pada masa ini baru terbentuk presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur. Ini gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Di hal ini disebabkan karena Indonesia masih pada masa revolusi yang fokus untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang selanjutnya adalah wilayah Indonesia terdiri dari 8 bagian.
yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Yang selanjutnya, belum ada lembaga negara MPR, DPR, DPA, dan MA. Maka semua kekuasaan lembaga tersebut dilaksanakan oleh Presiden dibantu oleh Komite Nasional sesuai dengan amanat pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Karena begitu besarnya kekuasaan Presiden, maka cenderung Presiden menjadi diktator. Oleh karena itu, maka keluarlah 3 maklumat pada masa ini. Yang pertama yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Dengan keluarnya maklumat ini mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Komite Nasional Indonesia Pusat menjadi lembaga legislatif pengganti DPR. Untuk menjalankan fungsi keseharian sebagai lembaga legislatif, maka dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, atau yang sering disingkat menjadi BPKNIP. Sedangkan fungsi MPR yang dimiliki oleh KNIP adalah bersama Presiden menetapkan garis-garis besar haluan negara. Kemudian maklumat Presiden yang kedua. Maklumat yang kedua yang keluar yaitu Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Maklumat ini mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilihan umum tahun 1946. Maklumat 3 November 1945 ini bisa disebut sebagai tonggak awal demokrasi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yaitu perubahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Nah, untuk menepis anggapan bahwa sistem presidensial menjadikan kekuasaan presiden menjadi tak terbatas. Nah, dengan keluarnya maklumat ini mulailah berlaku sistem pemerintahan parlementer di mana presiden selaku kepala negara dan Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan. Menteri tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada Perdana Menteri. Kabinet masa periode ini sering jatuh bangun karena mosi tidak percaya dari parlemen. Yang selanjutnya kita bicarakan persatuan dan kesatuan dalam rentang tanggal 14 November 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Jadi pada waktu atau pada masa ini terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama yaitu Kabinet Sultan Syahrir, kemudian dilanjutkan pada Kabinet Syahrir kedua, setelah itu Kabinet Syahrir ketiga. Ini akibat meruncingnya pertikaian antara Belanda dengan Indonesia, maka pemerintah membentuk kabinet presidensial kembali tanggal 27 Juni 1947 sampai dengan 3 Juli 1947. Namun atas desakan dari beberapa partai politik, maka Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer, yaitu yang pertama Kabinet Amir Syarifuddin, yang pertama tanggal 3 Juli 1947 sampai dengan 11 November 1947. Yang kedua, Kabinet Amir Syarifuddin kedua, tanggal 11 November 1947 sampai dengan 29 Januari 1948. Setelah itu, yang ketiga, Kabinet Hatta yang pertama, tanggal 29 Januari 1948 sampai dengan 4 Agustus 1949. Yang keempat, Kabinet Darurat Mr. Syarifuddin Prawira Negara, yaitu dari tanggal 9 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dan yang terakhir, Kabinet Hatta yang kedua, tanggal 4 Agustus 1949 sampai dengan 20 Desember
Jadi pada periode ini ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan ingin mendirikan negara baru untuk memisahkan diri dari NKRI. Jadi gerakan-gerakan itu seperti pemberontakan PKI Madiun 1948. Pembentukan ini terjadi tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis dan serta ingin mendirikan negara Soviet Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI dibantu oleh rakyat di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto. Setelah itu ada gerakan Darul Islam dengan Tentara Islam Indonesia atau yang sering disingkat dengan DITII yang terjadi di daerah Jawa Barat di bawah pimpinan SM Kartosuwiryo atau Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, maka pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi Pagar Betis di Gunung Geber yang akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yang selanjutnya kita bicarakan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara yaitu negara federal yang berbentuk republik, kemudian undang-undang dasar yang berlaku adalah konstitusi RIS, sistem pemerintahnya adalah parlementer, kemudian sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer. Kenapa disebut dengan kuasi parlementer? Karena ada beberapa ciri. Yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri oleh Presiden. Semestinya di dalam sistem parlementer, Perdana Menteri itu bukan diangkat oleh Presiden, tetapi oleh Parlemen. Kemudian yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampuri oleh Presiden. Di hal ini nampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Padahal seharusnya Presiden hanya kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Kemudian pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi harus melalui keputusan pemerintah. Yang kelima, cirinya adalah Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. Jadi DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Yang keenam, Presiden Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain Presiden dan para menteri atau kabinet, negara RIS juga mempunyai senat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat kelengkapan negara. Parlemen RIS terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian, anggotanya ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh 2 orang. Nah, kemudian yang kelima, pada masa ini muncul desakan kembali ke NKRI. Jadi adanya berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran negara Republik Indonesia Serikat dan kembali kepada NKRI. Maka pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 yang isinya mengatur tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Jadi dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian Republik Indonesia Serikat menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu
negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Nah, pada masa ini juga terjadi beberapa gerakan-gerakan separatisme. Yang pertama itu adalah ada gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa ke suasana aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Ini tujuan gerakan APRA ini adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia yang memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. Nah, pembentukan APRA ini didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Kemudian pembentukan APRA berhasil ditumpas oleh TNI melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Kemudian ada pemberontakan Andi Aziz di Makassar di bawah pimpinan Andi Aziz ini diawali adanya kekacauan di Sulawesi Selatan, yaitu di Makassar, karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur untuk menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Nah, sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya federal. Nah, keadaan inilah menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Yang ketiga, Gerakan Republik Maluku Selatan atau yang sering dikenal dengan RMS. Pemberontakan RMS ini dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Samokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan ekonomi secara ekonomi, secara politik, secara geografi, dia bisa berdiri sendiri. Nah, penyebab utama munculnya gerakan RMS ini adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Nah, pembentukan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, yaitu Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Jadi melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya, sehingga beberapa anggota daripada APRA ini, daripada RMS ini lari dia ke negeri Belanda. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya.